Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Katakan yes. Nah, pastikan kamu sudah menyiapkan diri kamu ya. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, duduk yang baik. Tidak boleh sambil makan, minum, ataupun bermain ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat beribadah adik-adik. Ya, shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau kembali ibadah ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu ajaib buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu, berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarkanlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau urapi kami, Engkau penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarkanlah setiap gerakan tubuh kami Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan bersukacita pada hari ini Tuhan, karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, pasti adik-adik di rumah udah siap untuk memuji Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti luar biasa ya Kak Widi ya. Iya, pasti luar biasa di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Iya. Oh, haleluya. Yuk tepuk Haleluya. tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kalau menang harus semangat ya Kak Widi ya. Harus semangat. Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan.
kayaknya sudah pada menang ya. Semuanya. Iya. Udah menang dari dosa ya. Yes, Amin. iya, Udah amin. menang dari kuasa iblis. Iya, Kita sudah udah menang. kalahkan Iya. dengan kuasa Tuhan Yesus. Iya. Yuk lebih semangat lagi ya. Kita tetap memuji Tuhan yuk. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk Iya. lebih semangat ya. Bangkit ya Kak. Yes. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Yuk kita buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yuk kita mau sama-sama bangkit lagi adik-adik ya. Amin. Yuk. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Angkat tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yuk kita sekali lagi. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Oke Yesus adik-adik, hebat. boleh duduk semuanya lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, saatnya kita doa syafaat, kita mau bicara sama Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, sehingga doa kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Yuk lipat tangan, kita tutup mata, kita fokus hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita sehati ya. Bapa Surgawi, saat ini kami
sehati berdoa bersama adik-adik tersayang di rumah. Tuhan, lewat online ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati alamnya, Tuhan berkati sumber dayanya. Tuhan jauhkan dari teroris, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat. Bahkan segala hal-hal yang dirancangkan orang-orang jahat itu batal Tuhan. Sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia dapat merata dari Sabang sampai Merauke. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada pemerintah, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, bahkan sampai ke RT. Tuhan berkati sehingga semua takut akan Tuhan. Tidak ada yang korupsi karena mereka sadar mata Tuhan tertuju melihat setiap perbuatan kami. Tuhan berkati juga gembala kami Tuhan, baik gembala pembina, gembala rayon, dan Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Linton Sirait. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Semakin nyata kuasa Tuhan Yesus atas setiap pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi, kami juga berdoa memohon belas kasih-Mu untuk ruko di mana Tuhan cicilan ruko sampai hari ini. Tuhan tolong biar semua lunas Tuhan, dan tidak lagi kami mencicil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Ruko ini dikuduskan bagi nama Yesus Kristus. Tuhan berkati para jemaat, Tuhan berkati para pengerja, sehingga kami semua juga tetap sukacita, kami tetap bergirang di dalam Tuhan, kami tetap melayani Tuhan dan melakukan apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah anak-anak ini juga Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, dan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan Yesus penuh harapan. Dan orang tua kami Tuhan juga berkati usahanya, pekerjaannya, dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, biar kami anak-anak-Mu taat, menghormati Tuhan, dan melakukan apa yang benar, sehingga kami menjadi teladan walaupun kami masih muda, walaupun kami masih anak-anak, karena Roh Kudus memimpin hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Kami yakin Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Ya Rabbi,
Hiarabataka Shandaya Rabo. Hiarabataka Se. Adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini adik-adik. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami. Kesembuhan Tuhan, kelepasan Kau kerjakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Rabbaka Se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbaka Shikerere. Ya Rabbaka. Kami percaya Tuhan Yesus. Dengan pujian kami ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus menerima berkat yang daripada Tuhan. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan, menjadi bagian dari anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di rumah. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Beri kekuatan yang baru Tuhan, sukacita semangat yang baru Tuhan bagi adik-adik yang ada di rumah. Ya Rabbaka Shikerere. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, Tuhan Yesus mengurapi kami dan kami menjadi anak yang baik dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Oke, kalian pasti sehat, pasti Tuhan berkati. Ketemu lagi dengan Kak Lisbeth. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti dong. HP-nya sudah siap, terus Alkitabnya sudah siap. Apalagi? Catatannya sudah siap. Yang terutama apa? Hati dan pikiran kita yang fokus harus sudah siap. Adik-adik pada pintar-pintar semua. Oke, yang siap mendengarkan firman Tuhan yuk. Tapi Kak Lisbeth mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah merasa takut gak sih? Pasti pernah ya. Takut apa tuh misalnya? Takut gelap. Saat mati lampu, mami gelap. Iya, teriak deh. Terus takut apa lagi? Takut binatang. Oh, ngelihat ada guguk. Mami ada guguk. Takut. Nah, takut apa lagi? Ada banyak ketakutan lain. Ya enggak? Oh, kemarin ada kejadian. Mami, tetangga kita kebanjiran. Tetangga kita kebakaran. Mami takut. Adik-adik biasanya suka begitu ya? Iya. Jangan takut lagi. Sekarang kita mau belajar dari kisah Raja Yosafat yang bisa mengalahkan ketakutannya. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Kita mau baca dulu tapi ceritanya, oke? Kita buka ayat Alkitab kita di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 6. Oke, yuk kita baca sama-sama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku.
Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan yang di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Nah, kita belajar dari Yosafat. Raja Yosafat itu adalah sebuah kerajaan di Yehuda. Tapi ketika banyak kerajaan yang mau menyerang kerajaan Yosafat, kerajaan Yehuda, tentu siapa sih yang gak takut ya adik-adik? Banyak pasukan-pasukan perang. Dari kerajaan Moab, dari kerajaan Amon, dari kiri, kanan, depan, belakang. Mereka ketakutan sebetulnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita boleh takut, tetapi tidak boleh ketakutan gitu. Kenapa? Kalau kita ketakutan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan untuk berdoa pun mungkin tidak kepikiran, ya kan? Nah, adik-adik adalah anak-anak kebanggaan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka kalau kita takut akan Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Ya betul, seperti itu. Kita mengalami ketakutan di saat-saat tertentu. Seperti yang tadi. Ada yang takut ketinggian, takut gelap, takut binatang, takut apa lagi? Dan banyak-banyak ketakutan lain, ya kan? Nah, ada juga yang takut apa? Takut gak naik kelas. No, itu repot. Tapi kalau kita belajar dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi ketakutan. Kita belajar pada rancangan Tuhan, bahwa kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita ketakutan, cepat-cepat ambil sikap. Seperti Raja Yehuda ini tadi, Raja Yosafat. Dia mengumpulkan semua anggotanya, dia mengumpulkan semua rakyatnya. Ngapain adik-adik? Mereka menghadap Tuhan dengan berdoa. Ngapain lagi? Berpuasa. Nah, mereka tidak mau lagi mengandalkan diri sendiri. Karena apa? Karena mereka yakin dengan mereka mengandalkan diri sendiri, kekuatannya terbatas. Karena apa? Karena ada kekuatan-kekuatan besar di luar sana yang mencoba membuat mereka takut. Nah, jadi kita hari ini mau belajar bahwa takut akan Tuhan, kita percaya pada rencananya. Apa sih rencana Tuhan, Kak? Rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Apa sih? Ada ayatnya gak sih ya, Kak ya? Yuk, coba kita cari. Nah, kita cari di Roma 8 ayat 28. Kak Lisbeth gak bacain, tapi adik-adik yang akan membacanya. PR, ya. Supaya apa? Supaya adik-adik mengerti bahwa ayat firman Tuhan ini untuk menguatkan siapa? Menguatkan Kak Lisbeth dan adik-adik juga. Supaya kita sama-sama dikuatkan. Supaya kita sama-sama ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Begitu juga adik-adik, dari kamu usia muda, dari kecil, dari sekolah minggu, dimulai dengan taat dan rajin. Rajin ngapain sih, Kak? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kak, aku belum bisa baca firman Tuhan. Aku kan anak sekolah minggu yang belum sekolah besar. Aku masih TK. Jangan takut.
Tadi bilang apa? Jangan takut. Panggil papi, panggil mami, panggil kakak. Kak, tolong bacain dong. Aku mau baca firman Tuhan yang tadi di sekolah minggu. Yang mana, Dek? Katanya kakaknya kan. Mami papi juga bilang, yang mana? Yang tadi itu. Yang ada di Roma 8 ayat 28. Nah, dengan begitu adik-adik menjadi takut akan Tuhan. Menjadi apa lagi? Dekat dengan Tuhan. Dan menjadi apa lagi? Mengerti kebesaran Tuhan. Anak sekolah minggu harus jadi anak yang menang melawan rasa takut. Ada kan lagu kita ya kayak gitu ya? Gimana tuh lagunya? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Nah, ada lagunya. Kita berperang melawan apa? Melawan rasa takut yang mencoba menyerang kita. Melawan rasa takut yang membuat kita lemah. Melawan rasa takut yang membuat apa lagi? Yang membuat kita tidak melakukan apa-apa karena ketakutan. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Kak Lisbeth ngomongin ngajarin kita supaya gak takut. Emangnya Kak Lisbeth gak pernah takut? Pernah adik-adik. Pernah ketakutan. Karena apa? Karena Kak Lisbeth juga pernah merasa muda seperti adik-adik. Kak Lisbeth juga dulu kecil. Kak Lisbeth juga sekolah minggu. Nah, dengan begitu Kak Lisbeth bisa membagikan ke adik-adik supaya adik-adik mengerti. Seperti Kak Lisbeth setelah dewasa jadi mengerti. Oh iya, kita harus dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Raja Yosafat mengajarkan kita. Supaya apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada kemenangan. Coba kita baca di 2 Tawari 20 ayat yang ke-17. Oh ya, ayat yang ke-17 ini adalah ayat favorit bagi Kak Lisbeth. Karena apa? Karena dengan ayat ini kita melawan ketakutan kita dengan gagah, dengan berani. Oke, coba kita baca. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kalimat yang terakhir Kak Lisbeth benar-benar Kak Lisbeth senang banget dengan ayat ini. Karena apa? Karena ayat terakhir itu tulisannya seperti ini. Majulah menghadapi mereka, menghadapi ketakutanmu. Karena apa? Tuhan menyertai kamu. Aduh, lega ya adik-adik. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita rasakan setiap hari, mau itu ketakutan, mau itu masalah. Misalnya, Mami aku gak bisa baca ini, tolong bantu. Mami aku gak ngerti matematika, tolong bantu. Tapi kalau di hati kita ada Tuhan yang menyertai, kita cepat-cepat ambil sikap. Sikap hati yang berdoa, sikap hati yang sungguh-sungguh. Lipat tanganmu. Tuhan Yesus, tolong aku, beri aku kecerdasan agar aku mengerti bahwa pelajaran ini aku harus mengerti, harus paham, harus segera tahu matematika ini dan pelajaran-pelajaran yang lain. Tuhan Yesus pasti bekerja bantu adik-adik sebagaimana Allah membantu Raja Yosafat berperang melawan ketakutannya, melawan bangsa-bangsa, maka Tuhan juga membantu kita, menyertai kita, berperang melawan ketakutan kita. Apapun yang jadi masalahnya adik-adik, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Kok Kak Lisbeth bilang Tuhan yang besar, aku gak pernah lihat. Kak Lisbeth punya cerita, mau denger? Mau denger ya? Nih, ceritanya seperti ini. Seorang anak kecil beserta papanya pergi ke halaman depan rumah. Kemudian lewat pesawat. Nah, gitu. Kemudian adik kecil ini bilang gini, Papa, itu pesawatnya kecil. Iya, memang kecil kalau kamu melihatnya dari jauh. Nah,
Kemudian besoknya papanya bawa si adik kecil tadi. Mereka pergi kemana, Dek? Pergi ke lapangan terbang. Mereka pergi ke bandar udara. Mereka pergi ke sana ngapain? Supaya papanya menjelaskan bahwa yang pesawat kecil dilihat adik-adik itu tadi, kalau dilihat dari dekat, kemudian mereka mendekat, berjalan, akhirnya papanya tanya, sekarang coba dengan dekat seperti ini, apa yang kamu lihat pesawatnya, kecil apa besar? Si adik bilang, besar sekali papa, ya ampun, besar sekali pesawatnya ternyata. Ayo lebih dekat lagi. Besar sekali, semakin terkagum-kagum. Apa sih maksudnya Kak Lisbeth dengan menceritakan tentang anak kecil dan pesawat ini? Artinya adalah kalau adik-adik dekat dengan Tuhan, maka adik-adik bisa melihat kebesaran Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Dari apa? Dari doa-doa yang adik doakan, ya kan? Nah, kemudian tapi kalau kita jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jauh, kecil, gak mungkin mengabulkan doa, gak mungkin bisa bantu kita, gak mungkin menyertai kita. Padahal Tuhan itu adanya di mana? Dekat di hati. Oke? Adik-adik sekarang paham bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Oke, sampai di sini yang diberkati katakan amin. Oke, adik-adik, kita tutup cerita firman Tuhan dengan doa. Yuk, lipat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan, yang berhasil mengalahkan ketakutan karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi menghadapi apapun karena kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh iya, adik-adik juga harus menerima berkat. Yuk, angkat tanganmu. Kita terima sama-sama berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kecerdasan, dan yang luar biasa menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya di sepanjang hidupmu. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya, untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.